kok pilihan kata atau diksi identik sekali dengan penyampaian atau klaim dari kelompok Yahud dan Nasara? Apakah ini kode alam atau yang adalah penempatan gambar pedang dan keris? Kalau Badan Pendidikan dan Budaya Dunia UNESCO itu mengakui, betapa kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-Sembilan Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku sekalian. Dan di dalam sapaan kami kali ini akan menginformasikan satu informasi yang beredar cukup viral berkenaan dengan didirikannya satu organisasi untuk mengcounter dan menandingi organisasi yang lain, yakni organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Namun bahasan kami tidak terlalu pada penandingan atau counter ini, sebab apabila ada organisasi yang sudah berjalan kemudian ada baru memang diformat untuk menandingi, berarti organisasi sebelumnya ini kan, artinya organisasi PWILS ini diperhitungkan kan ke sana. Namun yang menjadi sorotan kami adalah diksi, pilihan kata sebagai nama singkatan dari organisasi baru tersebut, yakni kata ahibba. Karena kata ahibba ini diabadikan dalam Al-Quran atas pernyataan kelompok Yahud dan Nasara ketika mereka menyatakan dirinya siapa. Nah, nanti akan kami ulas. Kenapa kami tergelitik? Kok pilihan kata atau diksi identik sekali dengan penyampaian atau klaim dari kelompok Yahud dan Nasara? Apakah ini kode alam atau faktor kebetulan atau apa? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah logo. Logonya mirip sekali dengan logo Laskar Sabilillahnya PWI. Hanya saja perbedaannya tentu nama, kemudian penempatan pusaka terutama yang menjadi sorotan kami, yakni pusaka keris itu ditaruh di bawahnya pedang. Ini menurut hemat kami sangat tidak tepat dan cukup melukai kami sebagai bangsa Indonesia yang mana tengah menguri-nguri budaya yang diakui dunia, bahkan sampai dikatakan sebagai budaya warisan dunia, yakni pusaka keris. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk lebih jelasnya akan kami bacakan dari informasi yang beredar itu. Alhamdulillah, hasil musyawarah pada hari Senin 11 Agustus 2025 garis miring 17 Safar 1447 Hijriah pukul 20.00 sampai dengan selesai di Ponpes Nurun Nabi, Singosari, Malang, Jawa Timur. Setelah melihat perpecahan umat disebabkan PWI dan seterusnya, setelah menimbang dan seterusnya, maka kami warga negara Indonesia asli Nusantara yang terdiri dari para kiai, gus, asatid, tokoh, dan warga masyarakat bersepakat bersama untuk membentuk suatu wadah perkumpulan yang bertujuan khusus untuk mengcounter. Jadi jelaskan, yang bertujuan khusus untuk mengcounter kebrutalan dan kesewenang-wenangan PWILS baik online maupun offline, khususnya di wilayah Malang Raya dengan nama organisasi yang dibentuk ini ya, Aliansi Muhibbin Ba'alawi dan Wali Songo, disingkat ahibba dalam kurung pecinta dan seterusnya lah ya. Nah, kita sekarang melihat logonya. Nah, betapa logo ini bisa dikatakan plagiasi ya dari logo Laskar Sabilillah. Walaupun tentu bentuk gunungan adalah bentuk yang umum seperti di kaos kami ini, tapi pemilihan gunungan, kemudian bintang, bola dunia dan sebagainya ini kan mirip sekali. Hanya perbedaannya tentu pada nama, kemudian posisi bintang pada bagian atas yang besar. Kalau di Laskar Sabilillah pada bagian atas itu keris, kemudian di bawah ada pedang, sementara di bagian bawah ini pedang dan keris. Ini nanti akan menjadi bahasan tersendiri. Nah, sekarang kita fokus kepada kata ahibba. Ini mengingatkan kami ya, dulu pada tahun 2006 ada sahabat kami ini boleh dikatakan muhibbin yang luar biasa. Kemudian untuk diredakan oleh sahabat kami, seorang dosen di perguruan tinggi ilmu Al-Quran,
dibacakan ayat, artinya bukan untuk membenci habaib, tidak, tetapi kita berpikir rasional lah. Jangan dikit-dikit Habib apa-apa, Habib. Kemudian kawan kami ini entah bercanda entah serius, tetapi kemudian beliau membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Al-ayat. Dan berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami abna'ullahi adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uhu, dan habib-habibnya. Kalau di sini di terjemahan Kementerian Agama diterjemahkan dengan kekasih-kekasihnya. Memang kata habib ini memiliki pengertian kekasih atau yang dikasihi, yang dicintai atau mencintai. Tetapi sahabat kami dosen PTIK itu saat tahun 2006 itu menerjemahkan kata ahibba ini dengan habib dalam pengertian bahwa mendeklarasikan diri sebagai habibnya dalam huruf besar itu dilakukan oleh kelompok Yahuda dan Nasara. Nah, kenapa lagi-lagi kelompok yang baru dibuat yang katanya untuk menandingi atau menghantar PBIS itu memilih kata ahibba? Apakah ini kode alam? Apakah bagaimana? Wallahu a'lam. Namun membuat kami terperangah dan bertanya-tanya gitu. Kenapa pilihan katanya kok ahibba, sementara kata ahibba ini diabadikan dalam Al-Qur'an atas penyampaian kelompok Yahudi di dalam mendeklarasikan dirinya. Selebihnya ayat ini nanti kami taruh di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komentar dan juga di layar. Berikutnya saudara-saudara sekalian adalah penempatan gambar pedang dan keris. Dari sini menunjukkan bahwa pembuat logo ini tidak memahami hakikat keris itu apa. Mungkin masih berasumsi bahwa keris itu adalah senjata tikam sebagaimana tertuang dalam sejumlah artikel. Padahal bisa saja memang keris itu pada masa lampau adalah senjata tikam, tetapi era kebelakangan bahkan sampai hari ini keris adalah satu pusaka yang disebut dengan aguman atau pegangan. Jadi bukan lagi sama dengan pedang. Berikut juga dalam pembuatannya. Dan yang terpenting adalah bahwa keris merupakan pusaka khas Nusantara, bukan hanya Indonesia. Tetapi alhamdulillah para praktisi budaya Indonesia yang mendaftarkan ke UNESCO dan alhamdulillah pula diterima sehingga keris diakui, keris Indonesia diakui sebagai warisan budaya dunia. Kenapa bisa diakui? Karena tentu tidak melihat sebagaimana kebanyakan orang melihat atau pembuat logo ini melihat keris hanya sebagai sebuah senjata, melihat keris bahkan dikait-kaitkan pada persoalan klinik wa ma'asbah tadi. Posisi keris adalah mengandung nilai-nilai keilmuan yang sering saya katakan meliputi dari geologi, karena untuk mengetahui adanya logam di dasar bumi atau perut bumi itu kan kerjaannya orang-orang geolog kan, orang-orang yang ahli di geologi, ahli pertambangan, ahli tempat, ahli metalurgi dan berbagai-bagainya. Sehingga dengan demikian keris yang memiliki kekhasan dengan tempal lipat dalam sistem pembuatannya itu diakui sebagai benda budaya warisan dunia. Apakah pantas yang diakui dunia ditaruh di bawah pedang? Di dalam hal ini kami tidak mendiskreditkan pedang. Pedang adalah posisinya masih sebagai senjata tajam, bukan lagi pusaka. Cara umum begitu. Dan pedang sifatnya menginternasional karena di mana-mana ada pedang. Kenapa harus ada pedang di atasnya lalu keris ditaruh di bawah? Menurut hemat kami ini bukan hanya tidak tepat tetapi juga pelecehan. Sebab apabila kita melihat dalam logo-logo kabupaten kota, bahkan kaum marinir, keris tidak diposisikan sebagaimana dalam gambar tadi. Artinya udah ada di bawah, miring pula. Ini kan tidak sopan, tidak sesuai dengan karakteristik keris, baik secara filosofi ataupun secara penerimaan dunia sebagai warisan budaya dunia. Kita sekarang coba lihat beberapa logo kabupaten kota yang menggunakan simbol keris diantaranya.
Tak ada satupun gambar-gambar atau logo-logo kabupaten kota yang menggunakan diantaranya gambar keris itu posisinya miring, tiduran, nggak ada. Semuanya berdiri. Kenapa? Karena demikianlah karakter keris, sesuai pula dengan filosofinya. Bahkan kalau marinir pun juga demikian. Malah jangkarnya ada yang dibuat miring, kerisnya tetap tegak. Dalam hal ini kami bukan mengkultus keris, jangan salah paham ya. Dalam hal ini bukan kami mengagung-agungkan, mendewa-dewakan keris, tidak. Tetapi kalau Badan Pendidikan dan Budaya Dunia UNESCO itu mengakui betapa kita tidak, lantas kita juga meremehkan. Inilah saudara-saudaraku sekalian, barangkali dari pilihan kata ahibah sebagai nama, kemudian meletakkan pusaka yang menjadi kebanggaan dan diakui dunia pada bagian bawah dengan posisi yang miring, ini kita bisa melihat karakteristik mereka seperti apa. Bagaimana menurut Anda? Dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Dan bersama ini juga kami berharap kita semua untuk mencintai budaya kita dan mempelajari secara literasi. Tidak hanya mendengar, kita pelajari sebagai bangsa Indonesia yang mewarisi kekayaan berbagai-bagai. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.